Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, Kiai Muhammad Hasan Mutawakil Allah SHMN. Yang kami hormati Rektor Unzah, Bapak Dr. Abdul Aziz MAG. Dan tak lupa teman-teman seperjuangan yang saya sayangi. Dan yang terakhir, saya cintai orang tua yang selalu mendukung dan dosen. Perkenalkan, nama saya Nita Amelia Putri dari Prodi PGNI Fakultas Tarbiyah, akan menyelesaikan tugas studi akhlak tasawuf dari dosen pengampu Ibu Nur Fatimah MPD. Di sini saya akan memaparkan peta konsep bertujuan agar mudah dipahami. Ada 3 subbab, yaitu pengertian etika teologis dan etika filosofis, dan perbandingan etika filosofis dan etika teologis. Yang pertama, pengertian etika. Etika secara bahasa adalah lahir dari bahasa Yunani ethos, yang artinya tampak dari suatu benda kebiasaan. Dalam hal ini yang menjadi perspektif objeknya adalah perbuatan, sikap, dan tindakan manusia. Pengertian etika secara khusus adalah ilmu tentang sikap dan kesusilaan suatu individu dalam lingkungan pergaulan yang kental akan aturan dan prinsip terkait tingkah laku yang dianggap benar. Sedangkan pengertian etika secara umum adalah aturan, norma, kaidah, ataupun tata cara yang biasa digunakan sebagai pedoman atau asas suatu golongan. Penerapan norma ini sangat erat kaitannya dengan sifat baik dan buruknya individu di dalam bermasyarakat. Dengan begitu, etika adalah ilmu yang mempelajari baik dan buruknya serta kewajiban, hak, dan tanggung jawab, baik itu secara sosial maupun moral, pada setiap individu di dalam kehidupan bermasyarakat. Atau bisa dikatakan juga bahwa etika mencakup nilai yang berhubungan dengan akhlak individu terkait benar dan salahnya. Pengertian etika menurut para ahli. Berikut ini adalah penjabaran secara singkat mengenai pengertian etika dari beberapa ahli. Aristoteles merupakan seorang filsuf asal Yunani dan murid dari Plato. Berpendapat dengan membagi etika menjadi 2 pengertian, yakni terminus thesis dan manner and custom. Merupakan etika sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari problema tingkah laku atau perbuatan individu manusia. Sedangkan manner and custom merupakan pengkajian etika berkaitan dengan tata cara dan adat yang melekat dalam diri individu, serta terkait dengan baik dan buruknya tingkah laku, perbuatan ataupun perilaku individu tersebut. 2. W.J.S. Poerwadar-Minta merupakan salah satu tokoh sastra Indonesia, mengemukakan bahwa etika adalah ilmu pengetahuan terkait perbuatan dan perilaku manusia dilihat dari sisi baik dan sisi buruknya yang ditentukan oleh manusia pula. Nomor 2. Pengertian etika teologis dan etika filosofis. Etika dikenal sebagai suatu cabang filsafat. Etika merupakan suatu ilmu, namun ketika etika dijadikan sebagai filsafat, ia tidak merupakan suatu ilmu empiris. Dikatakan demikian karena filsafat tidak hanya membatasi diri dengan semua hal yang bersifat empiris, pengalaman indrawi, dan yang konkret. Bahkan lebih dari itu, ia berbicara melampaui segala konkretan yang ada. Pemikirannya selalu bersifat non-empiris. Itulah yang menjadi ciri khas dari filsafat. Dan yang terakhir, perbandingan etika filosofis dan etika teologis. Ada 2 jenis etika, diantaranya etika teologis dan etika filosofis. Penjabarannya, etika teologis mengingatnya banyaknya jumlah agama di dunia ini. Pada hakikatnya, setiap agama pastinya memiliki etika teologisnya masing-masing, berbeda dan juga spesifik. Etika filosofis. Etika filosofis adalah jenis etika yang lahir dari kegiatan berpikir atau berfilsafat yang dilakukan oleh individu dan termasuk dalam bagian dari filosofis berdasarkan filsafat. Filsafat sebagai suatu bidang ilmu yang salah satunya mempelajari pikiran manusia. Adapun etika filosofis dibagi menjadi 2 sifat, yakni empiris dan non-empiris. Etika teologis adalah jenis etika yang berhubungan dengan agama, juga kepercayaan suatu individu, tanpa adanya batasan pada suatu agama tertentu. Ada dua hal yang perlu
ditekankan dalam etika teologis. Pertama, etika teologis tidak dibatasi oleh suatu agama saja. Hal itu karena empiris. Empiris merupakan jenis filsafat yang erat kaitannya dengan sesuatu yang nyata, berwujud dan konkret. Demikian presentasi